Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini pagi yang luar biasa. Saya kedatangan tamu beliau-beliau, para senior-senior dan sesepuh-sepuh Desa Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo. Syukur Bapak. Dan sebelum kita melanjutkan, sebelum perkenalan, salam semangat kita, salam S3 Serba Serbi Sugiarto. Matur suwun. Pak, pada hari ini saya sangat terhormat sekali. Rawuh ada Pak Bayan, ada Bapak Pak Santoso nggih. Moga memperkenalkan diri Pak Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Santosa, Nggih. perangkat Desa Tambak Romo. Nggih. Alhamdulillah pagi ini kita bisa kumpul bareng, ada di S3 TV, Nggih. ada Pak Sugiarto, Berbincang santai. berbincang santai. Nggih. Berikutnya Bapak Ketua P3A nggih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Basuki, Ketua P3A Tirto Langgeng Tambak Romo. Dan menjabat yang dua Ketua Kelompok Tani Margi Santoso. Alamat sama Tambak Romo. Mengucapkan terima kasih pada Mas Giarto sebagai salam S3 Serbi Sugiarto. Nggih. Oke. Maturun. Yang berikutnya adalah anggota ya, anggota di kelompok. Moga Pak. Benar ya. Warjo ya. Nggih. Selanjutnya adalah Pak Perkenalkan diri bahwa nama saya Warjo, Bapak Ketua BPD, Sekretaris. Wakil Ketua BPD Wakil Ketua BPD. di kelembagaan desa di tingkat kelompok P3A Sekretaris. Oh. Sekretaris Mbak Bas. Double jabatan, double anggaran. Ini orang bayaran ini. Alhamdulillah yang penting kita semua untuk masyarakat pasti, Semangat, ya. semangat. Dari itu salam sukses. Amin, Pak amin. Giarto. Nggih. Gitu. Maturun, saya akan memulai dari Pak Bayan. Pak Bayan, sudah berapa lama Pak ngasto sebagai Bayan di Tambak Romo? Alhamdulillah sejak 89. 89 berarti sudah ada 43 tahun loh Pak. Siap. 43 tahun sudah sangat berkarya beliau. Pak Bayan, sebagai flashback untuk ke belakang, kiprah panjenengan sudah tidak asing. Saya juga beberapa kali ketemu dengan beliau. Pak, suka duka untuk menjadi Bayan Pak. Kira-kira seperti apa? Ini generasi berikutnya ya ben semangat atau ben bagaimana untuk mengikuti jejak panjenengan. Monggo. Ya, terima kasih. Memang bagi orang lain pekerjaan di desa itu mungkin momok ya. Boleh dikata gone salah. Enggak tahu benar, tapi itu Kakek Pak itu. tantangan bagi kami. Gitu, Mengabdi di desa kami. Amin, amin, amin. Untuk itu dari kiat-kiat kita pemerintah Desa Tambak Romo yang memang infras kami perlu pemikiran. Nggih. Seandainya ke depan Pak Giarto sendiri bisa membantu. Amin. Kami. Pangestune. Di pemerintahan itu kita juga ada untuk peningkatan, baru ada satu titik desa wisata yang mengarah ke wisata religi, Bapak. Wisata religi. Itu ada di Dugo Ngerang, tepatnya di makamnya Gengerang. Ya, Ngerang. Kebetulan 10 hari, kemungkinan hari hanya beliau. Nggih. Ini sudah ramai. Sudah ramai nggih. Sudah ramai. Sebelum ke sana, nanti kan lebih lanjut itu mesti asik kalau diceritakan lebih khusus, Pak. Siap. Sebelum ke sana, lanjut dulu ke Pak Ketua P3A. Nanti baru cerita mengenai bagaimana desa panjenengan. Monggo, Pak. Oke. Sebagai Ketua P3A sejak kapan, Bapak? Ya, terima kasih. Saya sebagai Ketua P3A mulai mengajukan pendirian P3A tahun 18, tapi sukses selesainya SK dari Menkumham itu tahun 2019. Oh, nggih. Berarti nggih, sampai sekarang baru 23 tahun. 23 tahun, Pak. Ya, itu Nggih, alhamdulillah. Dan alhamdulillah untuk teman-teman dari semua Oh, 19. Baru 3 tahun. baru 3 tahun. Nggih, nggih, nggih. 3 tahun. Tahun 19, Pak. Nggih, nggih, nggih. nggih. SK berturunnya 19, 20, 21, 22, 4 tahun, Pak. Nggih. 4 tahun ini. Alhamdulillah setelah saya memegang dari P3A, Nggih. kemarin saya mendapatkan bantuan dari beberapa aspirasi ataupun dari PUPR, Pak. Oh, nggih. Sudah ada berapa kelompok, Pak, di Desa Tambak Romo sekitar lah? Kelompok taninya dan mungkin kan dari P3A ini kan berkembang juga. Oke. Tadi saya dengar ada gabungan dari P3A ya. Ya, dari GP3A ini pun itu 3 gabungan, Pak, dari Oh, ada kelompok tiga. kelompok tani. Nggih, 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 nggih. Jadi yang satu Margi Santoso, Nggih. ketuanya saya Margi Utomo, ketuanya Bapak Bagio, dan Margo Mulyo, sekarang ketuanya Pak Edi
Suyono. Masing-masing kelompok kira-kira ada berapa hektar Pak wilayah pertanian di sana? Kalau saya Pak, saya sendiri itu keluasan dari kelompok tani itu saya, Mardi Santoso itu hanya 98 hektar. Nggih. Untuk Pak Wagiyo itu lebih kurangnya 60 berapa? 150 hektar. 50-an nggih. Dan dari Ngerang itu lebih kurangnya 50 hektaran. Oh, 200-an total ya, sekitar 200. Kebetulan saya Pak ini kemarin Nggih. mewakili dari kelompok tani dan P3A Tirtolanggeng. Dikarenakan luasan lahan saya itu sampai 150. Nggih. Program dari pemerintah mendapatkan bantuan dari IPDNP pusat. IPDNP nggih. Berupa irigasi apa Pak itu? Normalisasi bendung. normalisasi Bendung Genden itu. ya, bendung Genden. Kemarin sudah terlaksana, alhamdulillah ini selesai Pak. Dan sudah mulai bisa dimanfaatkan. Sudah, alhamdulillah sudah. Berarti hujan kemarin sudah mulai menampung ya Pak? Sudah. Waktu dulu itu pintunya kan selalu tidak bisa untuk menampung. Alhamdulillah ini sudah ada kerusakan sudah sempurna semua Pak. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah saya Mudah-mudahan berkah Pak. Di usia Amin. separuh ini saya usianya baru 17 Pak, tapi baliknya 71. Baraan Bapak saya. Kebetulan latar belakang saya itu orang pensiunan lelean Pak gitu. Amin. Saya di kelompok P3 atau petani itu sebagai amanah, dan saya hanya mendorong bagaimana teman-teman petani ini biar enggak kesulitan dalam arti pengajuan apapun. Alhamdulillah saya kemarin mendapat bantuan Rotary Pak. Nggih, alhamdulillah. Tracer pernah. Nggih. Rotary juga pernah. Kalau yang TR tangan itu ya pernah. Kalau tidak ada yang di depan yang ngawasi susah juga itu Pak. Memang harus ada yang ngeramut lah istilahnya itu. Lanjut ke Pak Ketua BPD nggih. Wakil Ketua BPD. Pak anggota sementara belum. Wakil nggih. Pak, jangan di wakil BPD sejak kapan? Sudah berapa periode ini? Saya 3 periode ini. 3 periode. Karena hanya dibatasi 3 periode. Oh gitu. Ini periode yang terakhir. Ketiga. Tapi kan nanti bisa berkiprah ke yang lain Pak. Itu kelompok juga menanti jenengan. Nanti banyak hal-hal lain bisa menanti panjenengan gitu. Selama di BPD mungkin ada hal-hal seru yang jenengan ciptakan atau jenengan gaungkan untuk desa panjenengan Pak terkait dengan BPD. Sebetulnya ya karena tugas kita lama ya Pak ya, berarti sudah 3 kepala desa ini. Nah, kebetulan dari kepala desa biarpun ini 2 kali, hanya 1 kepala desa, 2 kepala desa, 2 orang kepala desa yang kita awasi selama 3 periode ini. Karena sesuai tugas saya selaku lembaga, sehingga tugas saya salah satunya adalah mengawasi kinerja kepala desa. Maka kami selaku masyarakat juga lembaga hanya nyupport dari pemerintah desa. Manakala ingin membangun hal-hal seperti ini, mengajukan P3A, mengajukan untuk desa wisata dan lain sebagainya gitu. Yang penting untuk masyarakat apapun itu harus kita tarik dan semangat Pak. Kalau nggak ada yang bergerak ya mau kemana itu, biar ditiru oleh anak-anak muda kita. Karena sesuatu apapun itu tanpa pengorbanan atau pengorbanan dari orang-orang yang saya anggap tahu ya mungkin jalan. Dan yang penting memang benar-benar untuk masyarakat. Pak Bayan, saya religi ya ini nanti ke arah, sekarang kita bicara mengenai ke arah desa wisata. Saya melihat sendiri wilayah Panjenengan ini lumayan luas dan background belakang ya. Pertama religi Ki Ageng Ngerang, background di belakang itu ada perbukitan macam-macam lah. Itu sebenarnya sangat potensi ya untuk dijadikan sesuatu. Apalagi jenengan ini termasuk meskipun di tepian ya untuk ukuran Pati, tapi terjangkau dari Blora ya Pak. Dari Grobogan, dari Pati juga loh sebenarnya. Untuk religi Ki Ageng Ngerang saya dengar sudah diakui ya oleh Keraton Solo kalau tidak salah. Monggo diceritakan Pak proses dan sebagainya. Dan sekarang yang diandalkan apa dan ada cerita apa sehingga kan cerita turun-temurun mestinya terkait dengan Ki Ageng Ngerang ini. Monggo Pak Ben. Ini sebelum ke khusus Mbahnya Ageng Ngerang, kebetulan kita ada 3 makam yang kebetulan nanti bersama kita kholi. 3 makam? Iya. Di Ngerang 1, di Tambaromo ada 2. Ini makam siapa aja Pak? Yang Tambaromo yang pertama itu Mbah Dampit. Mbah Dampit.
Terus yang punya nama itu yang Mbah satu Rogokusumo. Mbah Rogokusumo. Di cerita dari kakek nenek kita, Nggih. itu beliau adalah cikal bakal yang dulunya sebagai abdi dalam keraton yang ke arah bikin Gaman. Soko. pusaka. Oh, nggih. Empu lah, empu nggih. Nggih. Udah ada pakemnya ya betulnya. Ya. Kebetulan kami bersama pemerintahan dan lembaga dan Nggih. masyarakat alhamdulillah sudah bisa bangun cungkupnya. Cuma ini teman-teman dari jamaah-jamaah sudah mulai Mulai, kita, setiap hari. Sudah pernah dikholi, Mas? Sudah. Oh, iya, iya. Jadi Udah tetap lama. dalam 1 tahun kita 3 makam itu. Sebentar, tua mana antara 3 makam ini, cara urutannya? Namanya sejarahnya mah tua Mbah Rogokusumo. Enggak. Rogokusumo. Ini saya nambahi, Pak. Nah, Iya. untuk 3 makam yang paling tua Nyageng Ngerang, Pak. Gitu. Oke, tetap Ngerang. Ngerang. Terus ya Rogokusumo, baru Idampit gitu. Tapi toh apakah ada silah keluarga Pak ketiga-tiganya atau juga tokoh-tokoh setempat aja Pak? Itu belum bisa terdeteksi jelas. Nggih. Cuma teman-teman kemarin sudah berupaya untuk mendeteksi itu. Kita jalan-jalan sampai ke Biblokvi. Oh. Karena kita juga kepengen Bener piye? ya, Iya. kita pelaksanaan ritual hall itu Nggih, juga nggih. pengen sejarahnya ya. Nggih, Kalau nggih, yang nggih. di Ngerang udah pasti itu ada. Nggih, Itu betul. makanya Saya udah baca ada itu. yang itu. Nggih. Setiap tahun, setiap bulan apa dan berapa lama diadakan dan acaranya apa aja Pak? untuk promo biar pemirsa pada tahu nih. Nah, itu kalau di satu suro atau tepatnya kalau yang datang ini nanti ini sudah terjadwal ya, sudah terjadwal baik Iya. yang di Ngerang maupun di Tambaromo Nggih, dengan panitia yang 3 makam itu nggih. sudah terjadwal. Nanti yang akbar untuk yang di Ngerang itu di tanggal 29 Juli. 29 Juli. Terakhirnya nanti ada semacam Surone aja tanggal 1 Suro. satu suro di Jawanya kan. Satu suro itu 29 apa? Satu Tanggal kapan? 1 mungkin. Satu Agustus ya. Oke. Oh, oke. Persiapan lah, persiapan. Ya, itu. Hmm. Itu ya, tadi yang disampaikan itu karena beliau juga merupakan cikal bakal dari keraton. Oke. Kebiasaan itu setiap ada ritual hallnya Gengrang Nggih. juga rawuh dari rombongan Oh. ya Keluarga-keluarga dari Keraton Solo itu. Solonya Oke. ya sampai sana. Coba mungkin pemirsa pengen tahu juga Bapak semua nanti bisa saling melengkapi cerita bagaimana sampai dengan Nyai Gengrang itu sampai ke Mbak Romo, apakah mungkin ada akulturasi budaya atau ada pernikahan atau macam-macam atau memang ada penugasan, monggo kalau secara gambaran kasarnya aja. Nah, ini kan sudah ada beberapa versi yang Nggih. jelas dari sesepuh kami di Tambak Romo termasuk Mbah Rogokusumo atau Mbah Nyageng Ngerang. Nggih. Itu sebetulnya pendatang Pak, karena sejak zaman dulu, cerita dulu dari tokoh-tokoh tersebut yang kita danyangkan di desa kami, itu memang kan cara bahasane meh kaya nek Jawa nih lemboro. Lemboro dari atas sekarang meh petualangan Pak. Berpetualangan. Sehingga di situ pun ada beberapa petilasan, peninggalan-peninggalan yang memang kalau kita deteksi itu ya memang rentetannya kayak Mbah Nyageng Ngerang atau Mbah Rogokusumo itu, di mana untuk peninggalan kayak tai besi, sisa dari besi itu, itu juga ada peninggalannya. Ada ya barang-barang logam gitu ya. Ya, jadi logam yang dikatakan ngarani badar besi ya, dari besi jenis yang tidak bisa nempel di apa itu Pak, di magnet, itu bahan-bahan baku itu ada. Petilasan Dan untuk kabarnya juga banyak ditemukan barang-barang emas dulu ya, kecil-kecil itu. Ada juga. yang Itu kabarnya pernah juga itu. Tak pernah dengar itu. ya Nggih. Bapak, kemudian selain itu tentunya kan ini berefek ke kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan termasuk UMKM. Saya lihat sana sangat ramai. Itu berjalan berapa hari Pak untuk hall dan 1 bulan. satu bulan full. Sudah mulai anu, Pak. Surau itu full ya? Iya. Memang ramai loh itu di jalan kanan kiri itu. Penunjangnya gini Pak, kebetulan pas ini kan COVID kemarin itu, kalau nggak ada COVID itu
sebelum atau awal dari bulan besar sebelum Suro itu sudah penuh. ramai. Ya. Sepanjang jalan Iya, iya. mulai dari Tambak Romo sampai Iya, Ngerang itu betul. penuh. Itu mulai dari ada mainan, jajan Iya, iya. atau apa-apapun banyak. Kalau ini masih ancang-ancang lah Iya, saya. Perbaikan Pak di sana sini. Kalau dari masyarakat, ini saya mau bicara mengenai efek dari ekonomi ya. Untuk Iya. masyarakat pasti ada itu. Saya lihat penjualnya. Kebanyakan memang asli dari Tambak Romo Pak ya. Untuk yang jualan di Sebagian, sekitar itu. Sebagian ya. Tetap campur-campur. Oh, campur-campur ya. Banyak pendatang. Masalahnya Pedagang ya banyak. yang kayak mainan, terus kayak pedagang macam-macam itu pendatang. Pendatang. Tapi kalau yang di area makam sendiri kan Ya, Orang asli, itu asli asli. Tambak Romo. Tambak Romo. Ngerang lah gampang. nggih, orang-orang teman-teman dari Studio Ngerang nggih. Nggih. Studio Ngerang. Nggih, Tambak Romo termasuk desa yang sangat besar, ya desa sangat luas juga. Tadi kita sudah nyinggung mengenai bagaimana pertaniannya, Iya. terus bagaimana wisatanya. Mungkin ada hal-hal yang baik dari kelompok tani, dari Bapak BPD, dari eksekutif, dari Pak Bayan, mungkin hal-hal yang pengen dijangkau Pak ke depan. Aku jadi pengen niki loh untuk desa aku ben maju, mungkin ada Ya seperti itu. sebetulnya sudah saya usulkan selaku BPD sudah mengusulkan untuk wacana ke depan menunjang istilahnya desa wisata Iya. religi. Hmm. Itu sebetulnya karena apa? Banyak peziarah itu untuk masuk ke dalam itu sering transit karena untuk bis besar itu belum ada terminalnya. Oh. Itu. Sehingga harapan kami selaku lembaga itu desa harus memiliki terminal, nanti akses masuk itu juga bisa dikelola desa melalui BUMDes-nya. Nggih. Cuma mungkin ada beberapa kendala yang sampai sekarang belum jalan. Tetap kita usulkan. Termasuk jalan masuknya juga memang perlu ada pelebaran Iya. ya. Kurang Kita luas. Nah, itu. nyeting untuk jalan lingkar. Jalan lingkar. Oh, masuk sendiri, keluar Iya. sendiri gitu. Kan nanti tidak saling tumbuh. Karena Iya, kalau iya. kepadatan seperti ini sulit untuk bersimpangan. Dan ke depan semakin ramai Pak. Kalau nggak ditangani eman-eman Nah, itu itu. tidak lepas juga kami berharap empati dari bapak-bapak. Iya. Oh iya. Dengan kemarin kita ada dana desa yang Oke. harus menanggung Covid. COVID kemarin, Iya. otomatis kita untuk infrasnya kan kita Kurang. berkurang. Ya, Alhamdulillah ya, kita terkurangi. berharap ada BanQ yang masih bisa backup itu. Iya. Nj. Ya luar biasa Pak. Dan selain tadi lingkar, parkir juga butuh loh itu. Parkirnya juga sudah lumayan, tapi mau perlu ditingkatkan juga Pak itu Pak. Ya mudah-mudahan nanti. Itu nanti settingan kami dari jalan lingkar yang sekarang ada Pertasop itu akan kita lebarkan jalannya. Yang kita sudah melepas bagian bengkok temen itu udah kita bikin bahu jalannya udah 6 meter. Sehingga bis jadi banyak itu Simpangan, pengunjung dari ya. luar daerah. Ya. Sudah menjadi semacam kunjungan paket Bisa itu religi religi Pasar yang religi. ada Nggih, wali teman masuk wali Allah ya. Ya, Itu sudah nggih. bis pengunjungnya dari Nggih, luar nggih, kabupaten. Itu kita setting ke arah parkir yang dekat tidak masuk makam. Nggih. Dengan demikian kita nanti memperdayakan teman-teman seperti yang lain, ada ojek lah, Ya, ada apa, menuju dari titik parkir bis Ya. menuju ke Bisa makamnya. andong, bisa Ya. macam-macam itu kan Jadi asik Pak. harapan kita itu. Nggih. Insyaallah. Kalau konon ini kan keluarga dari keraton kan sering ke sini ya, tiap Iya. kali kan dan sudah ada SK-nya bahwa ini memang benar-benar orang keraton Solo asalnya. Nggih. Kira-kira keturunannya ada nggak Pak di sekitar kita, di sekitar Panjenengan terutama? Keturunan pastinya mungkin ada, tapi mungkin Keturunan menawi anu Pak, nek menawi untuk nyageng ngerang nun sewu tidak ada. Sekarang kan gini lho Pak, ini cerita nggih. Nggih, Cerita nggih. dari Mortuwo. Turun-temurun. Bapak ini kan iki. Bapak ini ku biyen pernah menjadi ketua pelawangan nyageng ngerang. Nggih. Dia mendapatkan buku tulisannya Jawa asli dari keraton. Istilah itu nyageng ngerang ini sebenarnya kan bukan dari ngerang murki asli, dari ngerang Juwana. Oh. Zaman dulu ada padepokan nyageng ngerang itu mempunyai murid utawi santri lah bahasanya. Nggih. Santri itu ada Sunan Mulyo, ada Patawarak Mondoliko, Nggih, ada nggih. Malengkopo, Maling Malengkediri. Kediri, Bulan nyageng ngerang itu mempunyai putri. Sudah pacangan dengan Sunan Mulyo, tapi dicuri oleh Patawarak Mondoliko. Nggih. Akhirnya menjadi pertempuran gitu. Hmm. Pertempuran akhirnya banyak ngerang itu kesosor kalah bahasanya. Kalah Oh. mesti di ngerang itu ceritanya dulu. Oh, sampai segitunya Iya ya. ceritanya. Ada Makanya tuh versi. Nggih, makanya nggih. tuh tenger atau patok yang
Ngerang itu hanya istilahnya apa Pak itu? Prasasti lah kayak peninggalan toh. Seolah banyak karena sudah meninggal di sana. Oh Nah, gitu ya. Sana di Jualannya itu. Berarti nek cara saiki politik iki ngono. Ya, juga tinggalan gitu Mbah Ngerang mati akhirnya coba goleki padahal masih hidup di Ngerang Tambak Romo. Itu ceritanya gitu, sepintasnya gitu Pak. Biar tidak diburu lah Pak. Biar Akhirnya si Sunan Muria itu perintah Patawara, perintah Sunan Malingkopo Kendiri untuk mencuri lagi putranya Mbahnya Ngerang di Mondoliko itu tadi. Akhirnya sukses, setelah sukses wong ayu kok tak eno wong datapek dhewe perang lagi antara Malingkopo dan Kendiri dengan Muria, akhirnya Malingkopo Kendiri kalah. Cerita sepintasnya gitu. Ceritanya nggih di ketoprak itu pernah juga mendengar saya. Dan iki nun sewu iki aku tak buka rahasia sekedhik nggih masalah Sunan Ngerang. Waktu Pak Yarno menjadi kepala desa pertama. Yang tindak di Solo itu Mbah Tungga Pelawangan dulu. Suparman itu namanya Mbah Tungga. Pak Yarno, saya, Jatmiko, Pak Bahayan itu. Sing nyeburi Pak Bayan Jatmiko. Diterima oleh Wirabumi. Wirabumi itu kalau Kabupaten Pati istilahnya biro hukum. Bahwa itu kan waktu itu kan ada Nuwun Sewu Gendro antara kepengurusan makam Ngerang itu Gendro ora seneng antara iki Mbah Tungga sebagai abdi dalem kono kudune diganti nganggo jarak waktu. Akhirnya diatur menjadi 10 tahun sekali ya. 10 tahun sekali ada reorganisasi lagi. Juru kuncinya. Juru kuncinya kok pilih ora. Ning Mbah Tungga sebenarnya belum sudah mendapatkan Pak. Istilahnya SK dari keraton. Nggih, kekancengan dari sana. Abdi dalem. Tapi setiap 10 tahun itu. Saya yang sowan 4 orang itu. Saya dipanggil oleh Wirabumi ke dalam, masuk terus ditemokke Kanjeng Ratu. Terus berawal dari situ, warga keraton rutin datang ke sini ya. Mboten malah. Gara-gara wonten gendro antara pengurus iki Kanjeng Ratu malah jarang rawuh. Niki aku matur apa adanya. Tapi yang diutus itu wakil. Mboten Kanjeng Ratu. Itu sudah ya terketera ada. Tapi sudah pernah rawuh. Pernah rawuh terus. Masalahnya harapannya itu namanya abdi dalem kan orang pakai periode. Nah, itu loh Mbak. Cuma antarane yang dari sini harus ada periode. Sana enggak bisa iki wekku arep mbok disesuaikan mungkin dengan kira-kira. Ini aku cerita padanya. Saya Pak yang menghadap ke sana kemarin. Mudah-mudahan hal-hal seperti itu bisa, saya yakinlah teman-teman panjenengan bisa lebih dewasa dan bisa menyelesaikan itu. Muga-muga nanti Nuwun Sewu Pak dari Pemda Kabupaten Pati yang ditugaskan oleh pariwisata menugaskan untuk mengelola Tambak Romo Ngerang itu berjalan baik. Begitu juga dari Keraton Solo kembalilah bahwa ini adalah panjenengan dikelola dengan baik. Itu panjenengan dikelola. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan didengar Pak oleh beliau-beliau dan sangat luar biasa. Memang setiap desa mawacoro dan setiap desa pasti punya cerita. Tapi cerita dari Ngerang memang sudah turun-temurun dan kita selaku generasi muda sudah mendengar sejak berapa lama, sehingga ini keterangan demi keterangan pasti akan menambah kasanah kita. Bapak, untuk desa wisata untuk desa sekarang tak lihat jalan-jalan di tempat jenengan sudah bagus-bagus tuh. Sudah aspal juga bagus, sudah bagus. Kira-kira kayaknya sudah hampir selesai nih tugas panjenengan untuk mengelola infrastruktur ya kayak gitu. Sebetulnya masih banyak. Masih banyak ya. Untuk itu tadi kita kembali ke laptop tadi. Kembali ke laptop. Nggih. Yang kita ya eksekutif di dewan ya, mudah-mudahan nanti. Saya senang Pak kalau nanti Pak Ki tindak ke Tambak Romo, mampir golek orang ngomongin Mbah Ben atau Mbah Basuki. Amin, siapa? Nanti tak atur ke tindak lokasi yang ini jalan usaha petani jagini iki rupane bebesan ya. Niki kula makili petani lho nggih. Saya bukan mempunyai pamer apa-apa. Nggih. Terlebih yang tidak jangkauan kami seperti bendung, terus sungai kan bukan jangkauan pemerintah desa. Ya, nggih. Itu memang perlu dari pihak PUPR semua pihak lah ya. Itu kan banyak tanggul yang loro, terus dengan kondisi hutan yang gundul, kita cemas kalau hujan deras itu cemas kita. Nggih. Itu terus banjir.
Pernah banjir juga ya? Wah, Sekali. semena, Sekarang itu banjir. Sekarang Kemarin itu juga kan arah ke Maintan itu Ya, banjir mukanya bandang. Mas Oh, Bambang ya, Dewan itu. Nah, harapan kami perkuatan tanggulnya Pak Ki. Tanggul ya. Tanggul itu kan otomatis pekerjaan. Sebentar, non sewu, Tanggul ini juga di Desa Tambak Romo juga. iya Iya, di Oh. alur sungai itu. J. Panjang sekali di yang dalam desa malah. yang dalam baru desa. kita terima itu PL dari panjenenganipun Pak Insinyur Bambang Susilo yang sering kasih proses itu. Putra daerah lah. Ya. Nggih nanti Ini anu kok bagi matur mulai. Kebetulan tanggul itu sudah diperbaiki dinormalisasi dari PU. nggih. Tapi non sewu ada lokasi yang masih tidak bisa dilewati dikarenakan sebelah jembatan tuh sekarang ono warungnya yang sayangnya tanggulnya kejeblok warung arep ini biguknya arep lewat situ nggak bisa akhirnya bisa. ya dibangun hanya sebelah tok akhirnya ini Oh. dodal Organisasi alat berat Pak. Nggih. dodal nggih. 10 meter panjangnya tanggul banjir kemarin itu. Sering Loh, tapi kan kalau kayak gitu saya yakin desa bisa mengatasi Pak. Kayak gitu. Insyaallah. Itu tanah warung itu tanah pribadi atau tanah desa malah? Itu tanah Nggak bisa menyewa yayasan dia. PU. Oh. Tapi paling tidak yang namanya sungai kan ada Iya. Ada tanggul. seberapa kan ada. Iya. 4 meter sayangnya diceblok yuk rumah lho Pak. nggak bisa Pak. 4 meter emang harus Lah, ada. nggih, Nggih, niku. paling ada 4 meter. Lah kula ngantos nun sewu ngantos apa ngene kelompok tani dua iki mara rono njunjung omah iki. Kan nggih saru taun niku. Nggih. Heeh. Nggih. Nanti bisa bisa. Jadi wis dia. Mudah-mudahan nanti beliau-beliau juga akan melihat tayangan kita Pak dan tergerak dengan manah panjenengan. Oh ternyata pengen seperti itu dan untuk membangun bukan untuk Iya. apa-apa. Nggih, Dan betul, seperti Pak. itu. tujuannya Iya. Tujuannya hanya untuk Mbak. Nggih, Kebersamaan yang ada di desa kami kita harapkan. siap. Kalau modelnya respon, Iya. apa yuk kita bantu kami. Nggih. Sebagai penutup mungkin Pak ada tadi sudah masuk ya ada pesan-kesan khusus lah baik untuk generasi muda maupun untuk kemajuan desa Panjenengan ke depan. Monggo kalau ada yang mau menambahkan dimulai dari Pak Bayan Santoso. Iya, monggo. kita berharap anak-anak kita generasi muda jangan terfokus tinggal ke desa. Nggih. Kayak kita bareng dengan banyak jalan. Itu harapan kami. Kita Nggih. bermitra tentunya tidak akan lepas dari bimbingan dari bapak-bapak yang di atas itu. Iya, matur nuwun. Mungkin dari Pak Basuki. Ya, ada. saya sebagai disepuhkan di pertanian Nggih. sebagai P3A atau kelompok taninya, saya mohon semoga anak-anak muda jangan hanya memikirkan enak-enaknya sepeda motor dan nutul HP, dikarenakan pertanian itu penting. Nggih. Dikarenakan pemerintah sudah memberi Alsintan. Maksud dan tujuan Alsintan itu biar anak-anak muda mau menyetir traktor, carane ngene, ngombe carane ngene dengan ngetrennya, dengan gagahnya. Dan harapan saya Pak, semoga masalah pupuk ataupun pertanian di bidang penjualan hasil pertanian Nggih. jangan terlalu kemurahan saake Pak. Nggih. Ini harapan saya. Kemarin juga banyak sekali yang pesan mengenai itu Pak. Harapannya sih pemerintah bisa mematok di Nah itu loh tujuan ini Pak. Syukur-syukur Pak, dolok-bulok sampai naik habis Diaktifkan sekarang lagi. tidak ada. Oke. Mau beli dari petani, Ya. mau saya persilahkan. Harapannya gitu. Jadi petani itu tugasnya yo. Aku sak hektar ben iso untuk 7 ton, 10 ton ki piye. Tapi dodolnya sudah jelas, Pak. Ya, ngoten lho, Pak. Sehingga- minimal ada Ya. patokan harga lah. Nggih. Syukur kan maksimal malah. Amin. Itu mungkin dari Bapak BPD selaku sesuai dengan tupoksi panjenengan ada kesan-kesan. Kalau saya selaku BPD ya sifatnya nyupport Pak. Iya. Gimana untuk membangun desa kami, baik SDA maupun SDM masyarakat kami. Manakala itu untuk kemajuan desa kami tetap kita support. Kita pun berusaha untuk memberikan suatu contoh atau gerakan apapun sebisa kita. Sesuai dengan kemampuan di bidang masing-masing. Saya pikir itu ya Bapak ya. Terima kasih Rawa Panjenengan. Tentunya belum maksimal perjumpaan kita, tapi mungkin lain kali bisa lebih detail, bisa lebih jelas apa yang akan kita angkat terkait desa Panjenengan dan mudah-mudahan ada perhatian khusus dari semua pihak yang kita sebutkan tadi. Kita tidak punya tujuan macam-macam, tujuannya satu membangun desa dan untuk rakyat. Terima kasih Rawa Panjenengan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam S3 Sedulur Sugiarto. Selamat sih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.